Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Marwarar Sirait resmi keluar dari PDI Perjuangan. Marwarar mengaku mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Politikus yang akrab disapa ARA itu mendoakan supaya PDIP tetap menjadi partai besar dan memperjuangkan Pancasila. ARA lantas membeberkan alasannya keluar dari PDIP dan memilih mengikuti langkah Jokowi. Katanya, ia memilih mengikuti langkah Jokowi karena percaya bahwa Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Rating kepercayaan public proof-nya pun 75-80%. Ia pun menganggap Jokowi telah memperjuangkan banyak hal. Berita berikutnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Mutia Hafid, memastikan pihaknya terbuka jika mantan politikus PDIP Marwarar Sirait bergabung mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut diungkapkan oleh Mutia pada Selasa 16 Januari 2024. Meski begitu, Mutia mengatakan belum ada komunikasi antara TKN dengan politikus yang akrab disapa ARA itu. Mutia menilai sinyal arah dukungan ARA di Pilpres 2024 sudah jelas. Hal itu lantaran saat dari PDIP, ARA mengaku mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Mutia juga menilai ARA merupakan sosok pemuda yang aktif membina anak-anak muda di berbagai daerah. Berita berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin meragukan ke-NU-an Khofifah Indar Parawansa usai Gubernur Jawa Timur itu mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Diketahui, Khofifah merupakan Ketua Umum Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU. Keraguan Caimin itu pun dibalas oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Gus Yahya. Gus Yahya memastikan pihak yang meragukan ke-NU-an Khofifah hanyalah orang yang tak pernah jadi pengurus NU. Gus Yahya menyinggung tentang peran dari orang yang meragukan ke-NU-an Khofifah. Sementara, Khofifah sebelumnya juga merespons keraguan Caimin. Khofifah juga mempertanyakan mereka yang meragukan ke-NU-an dirinya apakah pernah berjuang di NU. Khofifah mengatakan Caimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia lantas menegaskan perbedaan antara pengurus partai dan pengurus NU. Menurut Khofifah, pengurus NU tidak dapat dilunturkan dengan cara apapun. Khofifah pun meminta agar saling menghormati pilihan masing-masing. Sebelumnya, Caimin meragukan ke-NU-an Khofifah setelah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sebab menurut Caimin, orang yang berideologi NU pasti mendukung dirinya dan Anies Baswedan. Berita terakhir, Bawaslu Kabupaten Batubara, Sumatera Utara telah memutuskan untuk menghentikan soal kasus video rekaman yang diduga suara Kapolres, Kajari, Bupati, dan Dandim yang menggunakan dana desa untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Ketua Bawaslu Batubara, M. Amin Lubis, pada Selasa 16 Januari 2024 mengungkapkan telah mengambil sampel suara 4 orang Forkopimda Batubara, yaitu Kapolres, Dandim, Kajari, dan Bupati yang tercatat dalam video tersebut. Hasilnya tidak ditemukan unsur yang melanggar. Saat disinggung soal keputusan penghentian yang terlalu cepat, Amin menegaskan hal tersebut adalah hasil penelusuran dan bukan laporan, sampai Bawaslu mengambil tindakan cepat. Ia juga menjelaskan berdasarkan hasil dari rekaman suara yang diambil oleh Bawaslu, tidak ada kemiripan antara suara dalam video dengan sampel suara Forkopimda Batubara yang direkam oleh pihaknya. Sebelumnya, diketahui rekaman pembicaraan para pejabat di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang diduga telah memberikan arahan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran viral di media sosial.
Video percakapan itu diunggah oleh akun @nationalcorruption di TikTok pada Minggu 14 Januari. Dalam unggahan video tersebut terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membicarakan persiapan Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Kemudian terdengar seseorang memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100.000 yang ingin digunakan untuk kepentingan Pilpres 2024. Penggunaan dana desa tersebut juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah tersebut saat Pilpres. Kajari, polisi hingga TNI menepis terkait rekaman viral tersebut. Dan KSP Muldoko menegaskan bahwa itu hanya isu dan tak bisa dibuktikan. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 16 Januari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.